Selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan kalian memberi salam kepada Pak Slamet, Bapak pengawas kita. Selamat pagi, Pak Slamet. Selamat pagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ya, baik. terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, Ya, Pak. ya itu aja pesan saya. Silakan dilanjut, Ibu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semua ya. Baik, Ibu pertama akan absen dulu. Adib Algani hadir. Hadir, Bu. Adli Rasyad Atala hadir. Hadir. Baik, Ahmad Rafli. Hadir, Bu. Baik, Aisyah Faiza. Hadir, Bu. Terima kasih. Amelia Febriani. Hadir, Bu. Baik, Ayesa Hafizah. Hadir, Bu. Baik, Bayu Aroyan. Hadir, Bu. Bilal Habibi. Hadir, Bu. Ya, baik. Chelsea Naira. Hadir, Bu. Baik, Devina Kiram. Hadir, Bu. Ya, Dewi Afriliani. Hadir, Bu. Baik, Edgar Al-Bukhari. Hadir, Bu. Ya, Eka Nur Hidayat. Hadir, Bu. Baik, Fahri Rizki. Fahri Rizki. Fahri emang dari jam pertama nggak hadir, Bu. Nggak ada kabar. Oh, dari jam pertama nggak ada, belum ada kabar. Belum ada informasi ke ketua kelas. Ada informasi nggak di Belum ada kabar sih, Bu, dari siapa-siapa. Oh ya, baik. Nanti Ibu sampaikan ke wali kelas ya. Fairuz Kanza. Hadir, Bu. Zaihan Safira. Hadir, Bu. Ya, Jovan Sutowijoyo. Hadir. Baik, Lalita Yuliani. Hadir, Bu. Ya, Melani Setia. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Fatir. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Riko. Hadir, Bu. Baik, Muhammad Habab. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Ya, Nabila Putri. Hadir, Bu. Baik, Nadia Mufida. Hadir, Bu. Ya, Najma Aulia. Hadir, Bu. Baik, Nina Askia. Hadir, Bu. Baik, Nur Amelia. Hadir, Bu. Baik, Rabani Safrizal. Hadir, Bu. Ya, Rasya Arinta. Hadir, Bu. Rafita Dani. Hadir, Bu. Oke, Revania Putri. Hadir, Bu. Ya, Rido Bagus. Ridho izin, Bu. Izin, baik. Rio Pratama. Hadir, Bu. Ya, Rizky Hidayat. Hadir, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir pagi ini. Kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini seperti sudah Ibu sampaikan di grup WA, kita melanjutkan tentang tata nama senyawa ya. Ibu berikan dulu link Jamboard ke kalian. Sebentar, Ibu share screen ya. Share screen, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi kosong ya? Iya, Bu. Kosong. Ya, kalian bisa masuk. Sebentar, ini linknya.
Ya, Ibu tuliskan di kolom chat ya. Ya, silakan kalian bisa masuk ke Jamboardnya. Pelajaran kita minggu lalu mengingatkan kembali, minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, kemudian bagaimana unsur dan senyawa bergabung dalam bentuk atom-atom dan molekul. Nah, semua ini adalah dasar kita nanti untuk mempelajari persamaan reaksi. Setelah kita mengetahui jumlah atom, molekul, dan ion, bagaimana suatu senyawa tergabung dari ion-ion, kita akan memberikan nama untuk senyawa-senyawa tersebut. Ya, minggu lalu kita sudah sampai di sini, dan kalian sudah berpartisipasi, bagus sekali. Bagaimana suatu senyawa bisa terbentuk dari ion, dan bagaimana suatu atom atau molekul yang terdapat dalam suatu senyawa. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari tata nama senyawa? Ya, sebagaimana kalian, baik. Sebentar ya. Ya, tata nama senyawa. Ya, sebagaimana kalian mempunyai nama, demikian juga senyawa mempunyai nama, supaya kita mudah menyebutkan apabila senyawa-senyawa tersebut bereaksi. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kenapa pisang menjadi coklat? Nah, ternyata karena pisang mengalami reaksi oksidasi. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana reaksi oksidasi dalam pisang. Nah, pisang di sini dia merupakan suatu senyawa, kemudian yang memiliki atom-atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen yang terdapat dalam senyawa tersebut, itu akan bereaksi dengan oksigen di udara. Ya. Nah, kemudian misalnya kita tuliskan pisang ditambah O2 terjadi perubahan. Perubahan apa? Warna. Warnanya menjadi coklat. Nah, nanti di sini bagaimana suatu unsur-unsur yang terdapat dalam pisang ini dalam bentuk senyawa bereaksi dengan oksigen membentuk warna coklat. Contoh yang lain misalnya urea ya. Urea itu pupuk yang memiliki rumus CONH2 2 kali. Kemudian dia bereaksi dengan air ya, ini yang paling sederhana. Rumus kimianya H2O ya, maka dia akan membentuk larutan urea. Seperti ini. Nah, kenapa dia namanya urea? Bagaimana cara memberi nama? Kenapa dia menjadi urea? Kita akan pelajari di sini. Kemudian misalnya garam dapur, ya, NaCl, garam dapur. Nah, ini kan nama dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian dia akan bereaksi dengan basa atau dengan asam, misalnya dengan H2SO4. Nah, asam sulfat. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana suatu garam dapur ini adalah nama pasar atau nama trivial. Sedangkan asam sulfat ini adalah nama IUPAC atau nama dalam bidang ilmu pengetahuan, ya.
Jadi semua nama-nama itu diatur oleh suatu organisasi internasional, ya, internasional union suatu applied chemistry yang mengorganisir nama-nama untuk semua senyawa yang ada di dunia ini. Sedangkan nama trivial itu nama-nama yang diberikan untuk perdagangan, ya. Misalnya kalau kalian ke warung beli garam dapur, itu semuanya pasti tahu. Tapi kalau kalian ke warung beli natrium klorida, nah itu mungkin ibu warungnya dia nggak akan tahu, ya, apa sih natrium klorida, ya, bingung. Tapi kalau kalian ke toko bahan kimia beli natrium klorida, nah pasti akan dilayani. Maka itu kenapa ada nama trivial dan atau nama pasar dan nama dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba Ibu akan memberikan, kalian sudah membuka bukunya, coba buku paketnya dibuka, tentang tata nama senyawa halaman 115-114, ya. Silakan dibuka masing-masing. Nah, ya. Baik, misalnya di sini Ibu punya Al2O3. Itu namanya aluminium oksida. Ya. Sekarang Ibu punya lagi N2O5. Namanya di nitrogen penta oksida. Nah, apa bedanya yang nomor 1 dan yang nomor 2? Kenapa yang di atas aluminium oksida, yang di bawah di nitrogen pentaoksida? Kenapa yang di atas angkanya tidak disebut, yang di bawah angkanya disebut, ya? Nah, mungkin kalian sudah mengetahui bahwa angka-angka dalam kimia waktu kita belajar senyawa karbon, kalau 1 itu apa? 2. Nah, siapa yang ingat? Silakan. 1 kita sebutkan namanya. Mono, benar. 2. Di. Ya. Kemudian 3. Tri. Baik, benar. Ya. 4. Petra. Ya. Kemudian 5. Penta. Ya. Nah, ini yang sering keluar. Ada 6 itu? Heksa, benar. 7. Heksa, ya. 1. 8. Okta. Jadi, ya. Nona. Ya. 1 lagi, 10. Deka. Ya, benar semua, ya. Baik, terima kasih. Bagus ya. Nah, sekarang silakan siapa yang mau memberikan pendapatnya. Kenapa yang atas angkanya tidak disebutkan, yang bawah angkanya disebutkan? Ya. Silakan. Nggak apa-apa. Salah nanti kita betulkan. Yang penting kalian sudah memberikan pendapat, ya. Kalau kalian sudah memberikan pendapat, Ibu akan memberikan poin. Tadi apa, Bu?
Ya, silakan. Siapa? Sebutkan Ini namanya. apa? Yang mau mencoba. Kenapa yang atas angkanya tidak disebutkan? Tetapi untuk nama yang bawah, angkanya disebutkan. Yang atas logam. Ya, baik. Sebutkan nama dulu. Silakan. Maaf, saya Bayu. Ya, Bayu, silakan. Soalnya yang atas logam. Yang bawahnya Yang atas non-logam. logam. Maksudnya? Yang atas ion. Yang bawah non-logam. Yang atas logam, yang Iya. bawah non-logam. Iya. Ya, maksudnya di sini logam, yang siapa yang logam di sini? Aluminium. Ya, suaranya bentar. Aluminium, Bu. Aluminium, ya, aluminiumnya logam. Benar, 100. Kemudian oksigennya? Non-logam. Ya, Yang atas ion, bawah non-logam. aluminiumnya logam. Oksigennya? Non-logam. Non-logam. Sedangkan yang bawah? Nitrogennya? Non-logam dan non-logam. Non-logam. Oksigen? Non-logam. Ya, baik. 100 Bayu. Jadi, Ibu pertegas ya, jika suatu senyawa, seperti yang disampaikan Bayu, terdiri dari gabungan logam dan non-logam, maka angka indeks, nah ini adalah angka indeks, itu tidak disebutkan. Ya, ini angka indeks tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, kita lihat jika suatu senyawa terbentuk dari non-logam dan non-logam, maka angka indeks disebutkan. Ya, coba siapa yang bisa mengulangi kesimpulan yang sudah bisa kita ambil untuk tata nama yang pertama? Silakan. Ya, Rafita, bisa tolong diulangi kesimpulannya. Silakan, Rafita. Ibu tuliskan di sini. Ya, Rafita ada? Ada, Bu. Gimana? Jadi kesimpulannya, Ya, aluminium oksida itu merupakan senyawa ion karena terdiri dari logam dan non-logam, sehingga angka indeksnya tidak perlu disebutkan. ya, jika ya, senyawa, Ibu tambahkan ya, benar, Rafida, terdiri dari apa? Unsur logam dan non-logam, maka Logam angka indeksnya tidak perlu disebutkan. dan non-logam, maka angka indeksnya tidak perlu disebutkan. Ya, silakan catat di buku masing-masing. Ya, ini Rafita ya. Tadi di sini Bayu.
Ya, baik. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, silakan yang mau mencoba. Saya Bu, Edgar. Ya, silakan. Jika senyawa Ya. terdiri dari unsur Ya. non-logam dan non-logam, maka angka indeksnya perlu disebutkan. Angka Perlu disebutkan. disebutkan. Ya, baik. Ini Edgar ya. 100 untuk Edgar. Nah, berdasarkan dua kesimpulan ini ya. Jadi yang pertama, kalau senyawa terdiri dari unsur logam dan non-logam, angka indeks tidak disebutkan. Tetapi kalau senyawa terdiri dari unsur non-logam dua-duanya, maka angka indeks perlu disebutkan. Nah, sekarang silakan Ibu silakan beri nama. Ya, kuis. Yang pertama, beri nama untuk senyawa berikut. Yang pertama, senyawanya MgS. Yang kedua, senyawanya Cl2O. Cl2O. Yang ketiga, senyawanya BaF2. Yang keempat, di sini saja. Agak jauh ya. Yang keempat, senyawanya P2O4. Yang kelima, H2O. Yang keenam, CaDr2. Baik, silakan nomor 1. Siapa yang mau mencoba? Nomor 1, Bu. Saya mau coba. Siapa? Saya, Ya, sebutkan namanya. Rasya Rinta. MG-nya. Absen 30. MG-nya itu magnesium, terus S-nya itu sulfida, Bu. Ya, nomor absen 30 sebentar. Ya, Rasya Arinta. Magnesium Sulfida. sulfida. Ya, 100 untuk Rasya. Rasya. Selanjutnya, nomor 2 siapa? Cl2O. Siapa yang mau? Ya, silakan. Cl2-nya itu dikloro, O-nya itu monoksida. Siapa namanya? Chelsea Naira. Absen 9. Ya, Chelsea Naira. Chelsea ya? Iya, Bu. Ya, ulangi Chelsea. Cl2-nya itu dikloro, Ya, dikloro. O-nya itu monoksida. Dikloromonoksida. Monooksida. Ya, baik 100 Chelsea. Selanjutnya BAF. Saya, Bu. Saya, Bu.
Ayesha, Bu. Rafita, Bu. Ayesa dulu ya. Baik, Ayesa apa namanya? Barium Florida. B-nya itu barium, F2-nya Florida. Barium Florida. Ya, 100. Ayesa. Selanjutnya? Saya Bu, Ya, silakan. Siapa? Nabila. Nabila, baik. Apa? P2-nya Diposoporus, terus tetra Di fosforus. Putus-putus, Nabila. Putus ya, jaringannya. Di fosforus, tetra, tadi disebutkan oksida. Baik, 100 Nabila. Ya, Rafita silakan. Dari tadi Rafita. Iya, Bu. Yang K2-nya kalium, O-nya oksida, jadi kalium oksida. Ya, 100 kalium oksida. Ya. Selanjutnya yang terakhir, silakan. Najma, Bu. Najwa, silakan. Kalsium bromida. Kalsium bromida. Ya, 100 Najwa. Najma ya? Ya, Najma. Iya, Najma. Ya, Najma. Ya. Baik ya. Ya, sudah paham ya. Jadi kalian di sini sudah mengerti bagaimana kalau dia senyawanya terdiri dari logam dan non-logam atau sesama non-logam. Nah, mungkin bisa Ibu ingatkan kembali yang merupakan logam golongan berapa saja kemarin? Ya, 1A, kemudian 2A, ya, dan sebagian 3A. Nah, kita sudah belajar ya kemarin, ini merupakan logam dalam sistem periodik, sedangkan golongan 4A sampai 8A ini adalah ya, yang belum dicatat silakan dicatat non-logam. Ya. Atau misalnya Jamboardnya mau difoto silakan, tapi tuliskan di buku catatan kalian ya biar nggak hilang. Nah, berikutnya bagaimana kalau seperti ini? Ibu punya senyawa yang lebih kompleks lagi ya. Misalnya CuSO4. Nah, apakah kita menggunakan aturan tadi atau kita mempunyai aturan baru? Ya, silakan dibuka buku paketnya di halaman ya 120. Mulai dari 117 ya, silakan. Kira-kira CuSO4 ini namanya apa ya? Nah, atau kalau misalnya bingung, CuSO4. Kita sudah belajar kation dan anion. Nah, ini kita ionisasikan dulu. Ayo, siapa yang mau mencoba? Kemarin kita sudah belajar ionisasi kation dan anion. Bisa dilihat di sini. Nah, ya. Ion-ionnya pelajaran kemarin. CuSO4. Silakan yang mau mencoba. Apa ionisasinya? Itu terlebih dahulu biar mudah nanti kita memberi nama.
mengionisasikan ya, Bu. Ya, Nabila. Ya, Cu2 plus ditambah SO4 pangkat 2 min. Ya, 100 untuk Nabila. Cu2 plus SO4 2 min. Nah, Cu2 plus, silakan lihat di tabel periodik unsur. Cu itu adalah ion atau kation. Apa ini? Cu ada yang ingat? Adli Rasyad ada? Adli Rasyad? Aisyah? Faiza? Iya, Bu. Ya. Cu2 plus ion apa namanya? Tembaga 2. Tembaga 2. Ya, benar Aisyah. Jangan ragu-ragu ya. Nggak apa-apa salah. Nah, kenapa? Kenapa Aisyah tembaga 2? Karena bermuatan 2 kationnya. Ya, bermuatan 2 plus ya, kation bermuatan positif. Ya, baik 100 untuk Aisyah. Ini Aisyah ya. Tembaga 2. Baik. Sekarang SO4 2 min. SO4 2 min. Ini ion apa? Aisyah. Amelia ada? Iya, ada, Bu. Ya, ion apa? Ini SO4 2 min. Itu tidak ada ionnya, Bu. Namanya, iya, namanya ion apa? Untuk namanya, maaf Bu, saya lupa kalau yang nggak ada ionnya. Ya, SO4 2 min. Baik. Coba Aisyah, Amelia, lihat di bukunya halaman 119. Sudah? Sudah, Bu, tapi halaman 119 itu latihan soal. Oh, Aisyah, bukunya yang ini ya, sampulnya biru ya? Ini saya, Bu Amelia, yang jawab. Oh iya, Amelia, maaf. Iya, Bu. Nah, di halaman sebelumnya, di tabel daftar anion dan kation. Sebentar. Sudah ketemu? Di sini adanya label titik di molekul hidrida, Bu. Coba lihat di daftar isinya tentang tata nama senyawa di halaman berapa? Kalau di buku di buku Amelia. Sudah ada? Baik, sambil menunggu Amelia. Kalau Bila, bagaimana Bila? Bilal katanya itu Bu, paketannya habis, dia tadi keluar lagi isi. Ya, baik, paketannya habis ya. Devina? Iya, Bu. Ya, Devina, kalau di Devina di bukunya tata nama kation anion halaman berapa? Sebentar, Bu. Siapa saja yang keluar? Bila?
Hanya Bilal saja ya yang jaringannya terganggu? Iya Bu, yang baru laporan cuma Bilal. Ya, baik. Devina bagaimana? Sudah ketemu? Amelia sudah ketemu? Sudah, Bu. Jawabannya sulfat. Ya, benar ya. Jadi ion sulfat. Nah, di sini kita gabungkan saja ya tembaga 2 dengan sulfat. Kenapa? Karena di sini duanya itu dilihat dari muatannya ya. Jadi namanya senyawa ini adalah tembaga 2 sulfat. Ya. Ya. Coba masih ada yang bingung? Jadi, untuk dasarnya kalian bisa melihat di tata nama kation dan anion, masing-masing logam itu sudah punya nama, kemudian masing-masing kation ya logam sudah ada, dan masing-masing anion non-logam itu juga sudah ada. Nah, coba sudah mengerti belum? Misalnya Ibu punya KMNO4. Nah, kenapa di sini? Coba KMNO4. Siapa yang mau mencoba? Apa namanya? Coba Dewi, ada? Ada, Bu. Ya. Sudah ketemu Dewi tentang tata nama kation anion bukunya? Ada sayur toge yang pakai timun, santan, terus semua sama tumis itu apa aja Ya, Rizky Hidayat masih ada? Belum Bu. Ya, sudah dibuka bukunya? Bu, maaf. KMNO4 itu permanganat. Permanganat. Itu untuk nama trivialnya, benar. Tetapi coba kita lihat nama selain permanganat, nama IUPAC-nya. Ya. Untuk nama permanganat, Nadia benar. Untuk nama trivialnya. Ya. Tetapi dia juga punya nama lain, nama IUPAC-nya. Nah, karena kita di dunia pendidikan, di sini yang kita pelajari adalah nama IUPAC-nya. Kira-kira apa ya? Potasium manganat. Potasium manganat. Nah, nama lain dari potasium? Kita sudah belajar, K ini namanya apa? Kalium. Nah, kalium ya, benar ya. Tadi jadi kalium ya. Nah, tadi Nadia sudah benar. Kalium apa? Manganat. Kalium manganat atau kalium permanganat? Permanganat. Ya, kalium permanganat. Ya, MnO4-. Ya, baik. 100 untuk Nadia. Kemudian, siapa tadi? Dewi yang menjawab. Nah, ya, jadi kita menggabungkan namanya dia, di sini kationnya kalium dan anionnya
permanganat. Satu contoh lagi, misalnya Ibu punya BaCO3. Silakan. BaCO3. Barium karbonat. Ya, siapa ini? Nadia. Ya, Nadia. Barium karbonat. Ya, benar ya, Nadia. Baik, coba Rabani, ada Rabani? Tidak ada. Rido Bagus? Rido izin, Bu. Izin, Bu. Oh, kecil ya? Oh ya, benar ya. Melani? Iya, Bu. Ya, kalau misalnya Ibu punya senyawa NaNO3. Kira-kira apa namanya, Melani? Belum bisa? Baik, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Dewi? Natrium nitrat. Natrium nitrat. Baik. Ya, 100 untuk Dewi. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai tata nama, kation, dan anion? Silakan. Edgar mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Rifki, ada Rifki? Muhammad Rifki? Ada Muhammad Rifki? Muhammad Riko? Ini mana ya? Kok nggak dipanggil? Nggak ada. Rio, ada Rio? Nggak ada juga. Jehan? Iya, Bu. Ada pertanyaan, Jehan? Tidak. Tidak ada. Jovan? Ada Jovan? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya, silakan. Jovan, ada pertanyaan? Sudah jelas atau belum? Enggak ada pertanyaan, Bu. Tidak ada? Ya, baik. Nanti untuk semua saja, apabila masih belum jelas, kalian bisa japri ke Ibu ya. Jadi, tadi kita sudah membahas tata nama senyawa logam dan non-logam ya. Bagaimana tadi kesimpulannya? Angka indeks tidak disebutkan. Berikutnya, kalau dia non-logam, dua-duanya angka indeks disebutkan. Kemudian tata nama kation dan anion sesuai dengan namanya. Kita tinggal menggabungkan nama tersebut. Dan untuk penggunaan angka Romawi di sini mungkin bisa kita tambahkan kalau dia merupakan unsur transisi ya, itu angka Romawinya disebutkan. Kalau unsur utama tidak disebutkan ya. Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan kita masih melanjutkan tata nama untuk senyawa asam dan basa. Silakan kalian pelajari tata nama senyawa asam dan basa, kemudian tata nama senyawa organik ya.
Nah, setelah itu kalian bisa mencoba latihan 4.2 atau 5.2 ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan terima kasih semua untuk responnya. Semoga kalian semua tetap sehat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak ya, dan minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Slamet sudah Terima bersama kasih. kita. Ada yang bisa disampaikan untuk kami, Pak? Yang pertama-tama saya ucapkan selamat ya. Anak-anak, hari ini saya terima kasih sudah ikut belajar. Bu Juliana yang luar biasa, cukup jelas menjelaskannya dan anak-anak terima kasih aktif semuanya. Ya, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dikuasai dengan baik dan bermanfaat buat kalian semua, buat masa depan kalian. Pesan saya yang paling utama, jaga prokes, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga semangat belajarnya untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini kelas berapa Bu? Kelas 10 ya? Ya, 10 MIPA 1 Pak. 10. Perjalanan kalian di SMA masih cukup panjang. Mudah-mudahan SMA 60 bisa mengantarkan kalian meraih cita-cita kalian, sukses di masa depan kalian. Terima kasih. Untuk Ibu kita ngobrol di ruang utama Bu ya, sedikit. Ya, baik Pak. Siap. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Pak. Recording in progress. Ya, jadi melihat kenyataan tersebut, ya, setelah Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya dan Pak Slamet izin barusan masuk 10 MIPA 1 ya Pak? Iya betul Bu Juliana. Baik. Nanti Bu Juliana ke sini kita ngobrol sebentar. Siap. Ya. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajar habis ini Bu? Enggak Pak, kosong Pak. Oh enggak. Kalau enggak mungkin saya minta pendapat Ibu dulu. Menurut Ibu apakah hari ini pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu? Ya Pak, sesuai Pak. Hari ini pembelajarannya tata nama senyawa logam dan non-logam serta tata nama senyawa ion. Iya, jadi materi sesuai dengan yang direncanakan Bu ya? Ya. Kemudian kalau perakiraan Ibu atau menurut Ibu daya serap anak-anak gimana Bu? Apakah tercapai atau bisa tercapai kira-kira berapa persen Bu? Kalau menurut saya mungkin 75% ya Pak. 75%. Karena tadi anak-anak yang menjawab itu sebagian besar memang yang biasanya aktif. Ada yang beberapa yang biasanya belum aktif tadi sudah aktif. Oke. Kalau kira-kira menurut Ibu kalau ada yang kurang hari ini pembelajarannya yang kurang apa Bu? Kalau menurut Ibu? Kalau sudah oke ya bagus, tapi kalau misalnya Ibu merasa oh ternyata masih ada yang kurang nih gitu, misalnya gitu. Saya tadi merasa kurangnya ini Pak, masih ada beberapa anak yang saya panggil itu tidak memberikan respon. Ada yang tidak respon. Oke, nah ini saya memberikan masukan sedikit atau mungkin saya memberikan apa yang sudah bagus. Yang pertama, Ibu sudah memberikan pembelajaran yang mudah diterima anak-anak. Artinya saya yakin anak-anak, apa Ibu katakan tadi 75% itu bisa tercapai.
Yang kedua, aktivitas anak-anak secara umum lumayan bagus ya. Kemudian anak-anak juga sebagian besar on cam, jadi perhatiannya walaupun kita tidak detail satu persatu, tapi insya Allah secara umum itu anak-anak mengikuti dengan baik. Begitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga sudah memberikan kesempatan berliterasi, yaitu anak-anak suruh membaca dulu. Nah, kemudian anak-anak diajak diskusi. Nah, ini yang sudah sesuai dengan harapan saya. Jadi, Ibu tidak memberikan pengertian atau pemahaman langsung, tapi anak-anak suruh berpendapat dulu. Nah, setelah anak-anak berpendapat, Ibu itu baru mengambil kesimpulan. Itu sudah bagus, Bu ya. Kemudian secara umum siswa-siswanya juga aktif menjawab, sebagian besar paham lah ya, itu ada beberapa orang yang tidak. Nah, ini sedikit saran dari saya itu, kalau misalnya tepat dan bisa dilakukan, karena saya kan latar belakangnya matematika, Ibu kimia ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Baik. Yang pertama, Ya. kalau bisa Ibu menggunakan IT pembelajaran lebih itu. Selain kan Ibu hanya menggunakan Camrot ya Bu ya. Nah, jadi saya berharap untuk teman-teman semua juga secara umum, anak-anak biasakan kita memberikan gambaran apa sih manfaat yang akan kita pelajari, begitu. Misalnya, Ibu bisa diawali dengan video, misalnya, misalnya contoh, kalau ada misalnya video tentang manfaat senyawa kimia tertentu misalnya. Kemudian atau kalau nggak ada yang berkait langsung dengan materi, Bapak Ibu bisa menampilkan video tentang manfaat mapel Ibu misalnya. Nah, sehingga anak-anak merasa saya ternyata memang perlu banget belajar kimia, atau saya perlu banget belajar tentang senyawa. Syukur-syukur saya perlu belajar nama-nama senyawa, misalnya begitu. Jadi runtutannya dari yang paling detail naik ke atas. Minimal banget Ibu memberikan manfaat pelajaran kimia pada bidang tertentu misalnya, supaya anak-anak termotivasi sebagai pembuka. Nggak usah lama-lama Bu, 5 menit boleh, 3 menit boleh, gitu ya, sebagai pembuka. Siapa? Ya, kemudian saya harapkan Ibu bisa memberikan ilustrasi yang lebih nyata. Nah, misalnya gambar, misalnya Bu ya. Nah, kalau misalnya tadi magnesium sulfida itu seperti apa? Itu boleh dibahas di depan atau di belakang juga boleh. Setelah dibahas ini sifat-sifat ini mungkin bisa diterangkan, misalnya begitu, supaya ada anak kalau teks terus, tulisan terus, anak kan nggak bisa ngebayangin seperti apa, gitu. Tapi kalau ada gambaran, apakah gambarannya rumus mulkil, apakah bentuk fisik atau apa gitu, barangkali dia itu lebih mudah menangkapnya. Nah, kemudian saya sarankan untuk setelah selesai Ibu tadi menjelaskan, kalau bisa sih ditutup tadi dengan manfaat dari senyawa-senyawa yang tadi dibahas itu. Syukur-syukur bisa lebih detail. Misalnya ambil contoh, misalnya unsur A sifatnya seperti ini, unsur B sifatnya seperti ini. Setelah bereaksi menjadi seperti ini dan menjadi bermanfaat bagi manusia. Misalnya seperti itu. Kalau ada Bu ya. Nah, mengapa kita butuh ada reaksi kimia? Karena kita akan memanfaatkannya.
atau kita justru mencegah supaya itu tidak terjadi, kalau terjadi menjadi berbahaya, misalnya begitu Bu ya. Jadi anak-anak merasa, oh saya belajar nama-nama kimia ternyata penting gitu. Nah itu supaya anak-anak lebih terbuka, karena kalau rumus-rumus tadi yang banyak itu biasanya setengah tahun atau setengah tahun udah lupa. Tapi kalau mereka merasa ada manfaatnya, oh paling tidak saya waktu belajar kimia senyawa ini ada manfaatnya toh buat ini buat itu. Nah misalnya seperti itu Bu ya. Oke, kemudian saran saya untuk semuanya, kalau bisa mengurangi ceramah, artinya memberikan kesempatan. Kalau tadi Ibu sudah bagus memberikan kesempatan untuk apa? Untuk anak literasi, membuka buku, mendiskusikan sudah bagus. Nah, tapi kalau mau lebih baik, artinya tidak harus setiap hari Bu ya. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh hari ini Ibu seperti ini misalnya, besok Ibu misalnya ada penggunaan kuisis misalnya, ada penggunaan Padlet misalnya, ada penggunaan Nearpod misalnya, tapi tidak harus setiap hari pun boleh, lihat kepentingannya gitu, supaya anak-anak menjadi variasinya banyak gitu. Nah, Ibu boleh tahu umur berapa Bu? 52 Pak. Lalu ya, tapi saya yakin kalau mau belajar bisa Bu. Saya 58 Bu. Ya Pak, memang rencananya hari ini saya terangkan, minggu depan kuisis gitu Pak. Boleh. Artinya saya tidak gini Bu ya, jadi jangan menganggap saya itu kalau ngelihat hari ini terus Ibu setiap hari begini, enggak, mungkin kan ada variasi gitu, salah satu hari ini seperti ini, besok menggunakan yang lain ya. Saran saya supaya lebih variasi ya, jadi saya tidak menganggap kurang, tidak, tapi kan sesuai dengan kondisi, karena setiap hari kalau bisa memang berbeda-beda begitu. Nah ya misalnya kalau yang untuk kuisis atau akot itu pembelajarannya atau kuisnya yang ringan-ringan, hanya sekedar pengetahuan mereka, tujuannya supaya mereka happy gitu ya. Nah tapi Ibu perlu juga memberikan soal-soal yang langsung di kelas yang sifatnya analisis atau aplikasi atau kontekstual gitu. Nah itu perlu sekali, karena sekarang yang dipentingkan adalah bagaimana kemampuan anak memecahkan masalah gitu. Tetap dasar-dasar ilmu pengetahuan itu tetap penting gitu, tapi harus sampai berlanjut sampai memecahkan masalah gitu. Misalnya ada senyawa ini misalnya bisa merusak alam misalnya gitu kan. Nah kalau terjadi ini seperti apa misalnya, jadi mereka bisa menganalisis sampai ke situ gitu. Kalau bisa seperti itu, dan tidak harus tiap hari Bu ya, artinya mungkin pada di akhir materi boleh gitu ya. Jadi kapan memberikan sesuatu sesuai dengan kondisi. Jadi untuk hari ini Bu oke gitu ya. Ke depan kalau bisa ditambahkan penguasaan IT-nya, variasinya yang banyak gitu Ibu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya tadi saya masukannya, terima kasih Pak. Ya tadi, oh iya ya benar, saya belum ngasih video yang menarik. Iya benar Kak, semuanya yang Bapak sampaikan itu masukan Bapak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu ya. Jadi mohon maaf saya tidak mengkritisi, tapi saya melihat, dan kalau ada yang besok menjadi lebih baik saya berikan masukan semata-mata untuk Ibu lebih baik, dan teman-teman guru yang lain juga sama ya. Jadi kalau bisa memang jangan tradisional banget gitu ya. Apalagi besok kalau sudah PTM kembali ke laptop, Ibu pakai spidol, nulis di papan tulis dari A sampai Z, anak hanya mendengarkan, paling banter diskusi. Nah kalau bisa itu dikurangi, kalau ada boleh, jangan tiap hari begitu. Hari ini boleh nulis di papan tulis sampai penuh, besok diskusinya.
besok Iya. ada ice breakingnya, besok ada puisisnya, besok ada kelompoknya. Misalnya pada saat membagi kelompok supaya anak-anak senang, misalnya pakai pengocok itu apa? Well, apa itu? Nah, boleh juga. Itu artinya Iya. anak dibuat bahwa gurunya itu melek IT gitu. Kenapa? Karena dunia mereka itu dunia IT gitu. Jadi kalau mereka diajak menggunakan IT pasti senang karena sesuai dengan dunia mereka gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bu Yuliana. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Pak Slamet izin Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini Ibu Yuli ini sudah seleksi calon kepala sekolah yang kemarin Pak. Ya mohon doanya Pak. Sudah Tuh, lulus ya? Tinggal Iya. nunggu SK. Mudah-mudahan tinggal menunggu berita Pak. Mudah-mudahan informasinya baik Pak. Mohon doanya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan segera ya. Amin. Terima kasih, Pak. Pokoknya mantul Pak, selamat mantul. Doanya Terima banyak kasih Pak ya. Slamet untuk waktunya hari ini di SMA 60 untuk monitoring KBM di sekolah kami Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Selamat, ilmunya Pak Selamat. Ya. Terima kasih Pak Selamat. Ilmunya bagus. Mudah-mudahan SMA 60 ke depan maju dan maju terus. Amin. Amin. Salam Amin, sejahtera amin. bagi Ya Rabbal semuanya. Terima Alamin. kasih, mohon Ya. maaf segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pamit Bapak Ibu ya. Siap Pak, makasih Pak. Saya akan sering-sering keliling. Siap Pak. Karena bagi saya sekolah itu kualitasnya akan sangat ditentukan kualitas pembelajaran di kelas. Itu dominan sekali menentukan kualitas sekolah. Oleh karena itu jangan jangan merasa takut atau merasa masalah bentar datang lagi nih nggak enak. Saya hanya ingin melihat dan memberikan masukan aja. Bagaimanapun kondisinya saya akan terima sesuai dengan apa adanya. Saya berikan sedikit masukan. Siap, Pak. Mudah-mudahan saya tidak menyinggung Bapak Ibu. Mudah-mudahan begitu. Tidak, Pak. Kalau enggak Terima Pak, kasih jadi masukan masukannya, malahan buat Pak. kita. Enak Dapat Pak. ilmu, Pak. Masukan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda